kasih, jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Flaviana. Kembali lagi di channel Agustin Flaviana, jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Di sesi kali ini kita akan menyusun teks anekdot. Bu Agustin akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks anekdot. Perhatikan penjelasan berikut ini. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks anekdot? Berikut ini akan Bu Agustin jelaskan satu persatu. Langkah yang pertama, menentukan tema atau topik. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Tema merupakan suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari suatu cerita atau teks. Jadi, menentukan tema merupakan langkah pertama dalam menulis teks anekdot. Contoh tema atau topik: kasih sayang pada orang tua. Selanjutnya, langkah yang kedua, menentukan kritik. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki suatu pekerjaan. Kritik yang akan disampaikan bisa tersirat atau implisit maupun tersurat eksplisit. Kritik yang disampaikan berupa sindiran yang ditujukan kepada tokoh tertentu. Berikut ini contoh kritik: anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Selanjutnya, langkah yang ketiga, menentukan unsur lucu atau humor. Pada bagian ini, penulis menentukan bagian yang berisi humor, hal yang lucu dan menggelitik. Bagian inilah yang mengandung sindiran yang tujuannya untuk menyampaikan kritik. Berikut ini contoh kritik: orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Oke anak-anak, kita lanjut langkah yang keempat, menentukan tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Jadi, tokoh dalam anekdot adalah para pelaku yang dikisahkan dalam anekdot. Contoh, kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Kita lanjutkan langkah yang kelima ya, yaitu menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Pada bagian ini, penulis menyusun alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Struktur teksnya terdiri atas abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi, contohnya kakek tua yang tinggal bersama anak menantu dan cucu 6 tahun. Bagian orientasi, contohnya kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua sering makan berantakan. Nah, bagian krisisnya, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Bagian reaksi, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Pada bagian koda, bagian akhir, cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keenam, menentukan pola penyajian teks anekdot. Contoh, pola narasi. Anak-anak, kalian sudah mengetahui langkah-langkah menyusun teks anekdot. Berikut ini akan Ibu sajikan contoh teks anekdot yang dihasilkan dari langkah-langkah penyusunan teks anekdot yang tadi kita pelajari. Berikut contohnya. Dalam contoh berikut ini, kamu akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunan tadi disajikan dalam bentuk tabel dengan penyelesaian pada kolom ketiga. Perhatikan kolom berikut ini. Dalam tabel ini disajikan langkah-langkah yang sudah ditentukan, yaitu tema, kritik, humor, tokoh, struktur, dan pola penyajian teks anekdot yang akan disusun. Berikut ini disajikan sebuah anekdot yang disusun berdasarkan langkah-langkah penyusunan teks anekdot yang tadi disajikan dalam bentuk tabel. Anekdot meja untuk ayah. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan tempat si kakek makan sendirian. Mereka memberikan alat-alat makan yang anti pecah.
Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu dan menghampiri si anak. "Sedang apa sayang?" tanya ayah kepada anaknya. "Aku sedang membuat meja untuk ayah dan ibu bila aku besar nanti." Mendengar hal tersebut, ayahnya langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan bersama di meja yang sama. Takkan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak meja terkena kuah. Demikianlah kisah anekdot meja untuk ayah. Terima kasih. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan materi tentang langkah-langkah menyusun teks anekdot. Semoga penyajian materi yang Ibu sajikan dapat bermanfaat bagi kalian untuk belajar di rumah. Saksikan terus video pembelajaran Bu Agustin. Sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya.